Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pada subuh ini kita melanjutkan kajian kita sebelumnya, bahwasanya subuh sebelumnya kita telah membahas tentang ilmu-ilmu yang bisa menjadi ilmu terpuji tapi dengan ukuran atau takaran-takaran yang telah ditentukan atau dengan ukuran-ukuran yang khusus. Kita lanjutkan, yang akan kita bahas ini adalah apabila kita menginginkan akhirat dan mencari kebahagiaan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fa in kunta muridan lil akhirati wa talaban lin najati wa hariban min halakil abadi fastaghil bi'ilmil ilalil batinati wa ilajiha ala ma fassalnahu fi rub'il muhlikat. Fa in kunta, maka apabila kamu muridan, menginginkan lil akhirati, untuk kebahagiaan di akhirat, wa talaban, dan kamu mencari lin najati, untuk kebahagiaan, wahariban, dan menghindari min halakil abadi, dari kecelakaan selamanya, fastaghil, maka sibukkanlah dirimu bi ilmil ilalil batinati wa ilajiha, dengan ilmu-ilmu tentang penyakit hati, penyakit batin, wa ilajiha, dan penawarnya. Jadi kata Imam Ghazali, ketika kamu ingin di akhirat nanti bahagia, ketika kamu mencari keberuntungan baik di dunia ataupun di akhirat, ingin terhindar dari sesuatu yang membahayakan, maka kamu harus sibuk dengan mencari ilmu-ilmu tentang penyakit hati dan penawarnya. Bukan penyakit kepala dengan penawarnya, bukan penyakit perut dengan penawarnya, tapi penyakit hati dengan penawarnya. Itu kata Imam Ghazali. Ala ma fassalnahu fi rub'il muhlikat, atas perkara fassalna yang telah kami merinci terhadap ma fi rub'il muhlikati, di dalam seperempat perkara-perkara yang menghancurkan. Ternyata di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini terdapat bab-bab nanti yang seperempat itu menjelaskan tentang rub'il muhlikat, hal-hal yang bisa menghancurkan terhadap diri manusia, yang itu nanti perinciannya ada di belakang. Ini hanya permulaan saja, sebagai pengumuman dari Imam Ghazali bahwa seperempat yang merusak kepada manusia itu nanti dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walam yanjirru bika dzalika ilal maqamatil mahmudatil madhkurati fi rub'il munjiyati. Kemudian setelah seperempat yang merusak, summa yanjirru bika dzalika, kemudian dia akan membawa terhadap mudalika, terhadap hal itu, rub'il muhlikat tadi, ilal maqamatil mahmudatil madhkurati, terhadap makom-makom yang terpuji. Jadi setelah kita terlepas dari seperempat, kata Imam Ghazali, yang merusakmu itu, bisa selamat dari itu, maka kamu akan mencapai kepada makom yang terpuji, al-madhkurati, yang dijelaskan fi rub'il munjiyati,
di dalam seperempat al-munjiyat, yaitu yang mendatangkan keuntungan, keberuntungan kepada manusia. Tapi syaratnya hal-hal yang dapat menghancurkan terhadap dirinya itu harus dipelajari, dihindari. Hal-hal yang menghancurkan dari seperempat yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. La muhalatan, dan itu tidak mustahil, itu pasti, kata Imam Ghazali. Kalau seperempat yang bisa merusak manusia itu bisa engkau hindari, maka pasti engkau akan menemukan seperempat keberuntungan yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa itu? Fa innal qalba, karena sesungguhnya hati, idza furrira, apabila telah dikosongkan, minal madmumi, dari perkara-perkara yang jelek, imtala abil mahmudi, maka dia akan penuh terisi bil mahmudi, dengan hal-hal yang terpuji. Kalau perkara jelek sudah tidak ada di dalam diri manusia, otomatis tempat kosong itu akan ditempati hal-hal yang terpuji. Itu kata Imam Ghazali. Wal ardu, dan adapun bumi, idza nuqiyat minal hasyish, ketika dia telah dibebaskan, telah dikosongkan, minal hasyish, dari tumbuhan-tumbuhan liar, nabatat, maka dia akan tumbuh fiha, pada bumi yang kosong tadi, asnafuz zuru'i warwayahini, yaitu bermacam-macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang baik, yang harum. Sama seperti ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau nanam sesuatu, pasti tanahnya dibersihkan dulu, dicangkul dulu, dihilangkan rumput-rumput liar, baru ditanami tanaman yang bermanfaat. Sama ketika perbuatan jelek, sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri kita kosongkan, maka kemudian dia yang akan datang adalah sifat-sifat terpuji. Jadi tempat kosong itu ditempati oleh tempat-tempat yang terpuji, oleh hal-hal yang terpuji. Diibaratkan oleh Imam Ghazali ini seperti bumi, seperti tanah yang dibersihkan dari rumput-rumput liar, kemudian ditanami dengan tanaman yang bermacam-macam, tanaman-tanaman yang indah, tanaman-tanaman yang harum. Sama perumpamannya seperti itu, kata Imam Ghazali. Wa illam yufarrar min dzalika, ketika kamu tidak bisa mengosongkan min dzalika, dari hal itu, dari sifat-sifat yang madmum tadi, fala tastaghil bi furudil kifayati, maka janganlah kamu merepotkan dirimu untuk mempelajari fardu-fardu kifayah. Di depan kan kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa fardu kifayah itu kita boleh hanya al-aqallu saja. Belajar itu cukup, kita minimal saja atau sedang-sedang saja. Tetapi ketika kita belajar terlalu berlebih-lebihan tentang fardu kifayah, itu hanya sebuah kebodohan, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena itu tidak penting. Setiap ada yang melakukan orang yang lain, maka gugur kewajiban bagi kita. Ada hal yang lebih penting yang harus kita pelajari, kata Imam Ghazali. Maksudnya apa? Ketika kamu belum bisa mengosongkan dari sifat-sifat yang jelek ini dan mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji, maka jangan dulu kamu itu merepotkan diri untuk belajar fardu kifayah dulu. Belajar terus sampai sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri ini terhilang, kemudian berganti dengan sifat-sifat yang terpuji. La siyama, terutama wa fi zumratil khalqi man qad qama bihi, di dalam kelompok makhluk, kelompok manusia, man, ada orang qad qama bihi, yang sudah bertanggung jawab terhadap fardu kifayah tadi. Jadi ada sekelompok orang yang sudah menguasai tentang fardu kifayah, melaksanakan itu, apalagi itu ada, maka kita jangan menyibukkan kepada fardu kifayah, tetapi berupaya melengkapi, berupaya
untuk mencapai seperti apa yang dijelaskan di depan tadi. Kosongkan dirimu dari sifat-sifat tercela, kemudian isi dengan sifat-sifat yang terpuji. Fa inna muhlika nafsihi fi talabi salahi ghairihi safiyatun. Karena sesungguhnya kata Imam Ghazali, muhlika nafsi, orang yang menghancurkan dirinya sendiri, fi talabi salahi ghairihi, di dalam mencari kebaikan untuk orang lain, safiyatun, itu adalah sebuah kebodohan. Fama asyadda hamaqatan dakhalatil afa'i wal aqarib, maka alangkah bodohnya seseorang itu, alangkah sangat bodohnya seseorang itu apabila ada terhadap seseorang itu dakhalatil afa'i, orang yang dimasuki oleh ular, wal aqarib, dan kalajengking, dakhila thiyabihi, masuk ke dalam bajunya, wa hammat biqatlihi, sedangkan ular dan kalajengking itu berkeinginan, bermaksud untuk membunuh seseorang itu, wa huwa yatlubu, sedangkan dia itu sibuk mencari midabbatan, mencari tongkat, yatba'u, yang akan digunakan menolak tongkat itu, biha, dengan tongkat itu, ad-dubaba, terhadap lalat, an ghairihi, yang berada pada diri orang yang lain, mimman la yubnihi, dari orang yang tidak butuh terhadap dirinya. Maksudnya apa ini? Apa yang saya jelaskan di depan tadi diibaratkan oleh Imam Ghazali ini seperti Anda, seperti kita ini dalam baju kita ini dimasukin oleh ular, dimasuki oleh kalajengking. Sementara sudah pasti kalajengking dan ular itu akan membahayakan terhadap diri kita, bisa-bisa akan membunuh kita. Tetapi justru kita itu bukan berusaha menyingkirkan ular, menyingkirkan kalajengking yang masuk ke dalam pakaian kita yang sedang kita pakai ini, tapi justru kita sibuk mencari alat, mencari tongkat untuk mengusir lalat yang ada pada orang lain, sementara orang lain itu tidak butuh pertolongan kita. Itu diibaratkan seperti itu oleh Imam Ghazali. Wala yunjihi mimma yulakihi min tilkal hayyati wal aqaribi idha hamanna bihi. Wala yunjihi, sedangkan orang yang kita tolong itu tidak bisa menyelamatkan terhadap dia, terhadap orang yang di dalam pakaiannya itu ada ular dan ada kalajeng, mimma yulakihi min tilkal hayyat, dari sesuatu yang dijumpai itu, min tilkal hayyat, dari ular-ular, wal aqarib, dan kalajengking, idza hamamna bihi, ketika dia ingin membunuh terhadap dubab tadi. Ini adalah tamsil dari Imam Al-Ghazali. Kenapa manusia ini banyak yang celaka? Sedikit sekali manusia ini yang bisa selamat. Yang pertama, karena manusia itu melalaikan sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam dirinya itu dibiarkan. Padahal itu sangat berbahaya bagi dirinya. Yang kedua, dia tidak mau berusaha bagaimana di dalam dirinya itu tertanam sifat-sifat yang terpuji. Yang ketiga, orang lebih mengutamakan sesuatu yang tidak penting, yang sifat-sifat dohir saja yang dia pentingkan, sementara sifat batin yang sungguh sangat berbahaya, sampai oleh Imam Al-Ghazali ini diperumpamakan seumpama di tubuh manusia itu kemasukan ular dan kalajengking, tapi dibiarkan. Punya penyakit hasad dibiarkan, punya penyakit takabur dibiarkan, malah dipupuk semakin subur. Punya penyakit riya dibiarkan, punya penyakit adu domba dan sebagainya itu dibiarkan, malah diterus. Buktinya apa? Buktinya hari ini orang kalau sudah mendengar gosip
Kalau belum dia bisa mendengarkan, dikejar itu, pasti dikejar. Itu artinya memupuk dirimu ini kepada hal-hal yang tercela, kata Imam Ghazali. Itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Jangan Anda berusaha menyelamatkan orang lain sementara dirimu berada di dalam bahaya. Kamu berada seperti telur di ujung tanduk. Penyakit-penyakit hatimu kamu biarkan, tapi kamu hanya berusaha menolong orang lain. Harus dijaga dari sifat-sifat tercela, dan kita harus berusaha untuk memenuhinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Akhirnya selanjutnya, fa idza tafarragta min nafsika wa tadhhiriha, apabila kamu telah merampungkan min nafsika dari dirimu itu, wa tadhhiriha, dan kamu telah bisa mensucikannya. Artinya sifat-sifat jelek tadi yang disebutkan bisa dihilangkan, sudah bisa kita mengendalikan itu semua, bisa mensucikan batin kita. Wa qadarta ala tarki dhahiril ismi wa batini, maka kamu akan mampu untuk meninggalkan dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Kalau kita membersihkan yang luarnya saja, batin tetap kotor. Tetapi ketika batin kita bersihkan, maka dari batin ke zahirnya semuanya akan bersih. Itu maksudnya. Kenapa? Karena sumbernya dari hati semua. Dari hati. Yang suka nyumpah ke orang tidak akan pernah terjadi kalau hatimu telah bersih. Dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Jadi kalau intinya apa? Kesimpulannya, kalau kita masih suka nyumpah orang lain, berarti itu tanda tidak perlu nanya ke orang. Berarti hatimu masih kotor. Ketika ada hal-hal jelek itu masih engkau lakukan, maka itu menandakan hatimu masih kotor dan belum masuk apa yang saya baca barusan. Wa sara dzalika didanan laka, dan ini akan menjadi didanan, kebiasaan laka bagimu, wa adatan muyassaratan fika, dan menjadi kebiasaan muyassaratan yang memudahkan fika terhadapmu. Jadi Allah bisa karena biasa. Orang kalau sudah menjadi kebiasaan hal apapun, sudah disinggung sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Kalau sudah melakukan kebiasaan, dia akan mudah terbiasa jadinya. Karena itu sudah merupakan kebutuhan. Contohnya ibu-ibu masih biasa jemaah subuh, mau ojen, mau tak ojen, macam muntah entar masih di rumah. Kenapa? Karena itu menjadi adatan muyassarah, yaitu kebiasaan yang telah dipermudah oleh Allah. Langkah kakinya itu selalu mudah, pikirannya itu ingin selalu ke masjid. Misalnya kalau kita yang sering ke masjid, sama. Kalau orang sudah biasa menjaga hatinya dari perbuatan-perbuatan keji, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya itu sudah kosong dari perbuatan keji, kemudian terus diisi dengan yang terpuji dan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Wa ma'ab'ada dzalika minka, dan hal itu kata Imam Ghazali itu sangat jauh atau sulit minka bagimu. Meskipun kata Imam Ghazali sebenarnya sangat sulit untuk mencapai ini tidak mudah, sulit, ini sulit. Akan tetapi pasti ada orang yang bisa, dan ketika itu telah engkau capai hal itu, meskipun sulit kata Imam Ghazali, pastaghil bi furudil kifayati, barulah kamu boleh menyibukkan diri untuk belajar fardu kifayah. Wa ra'id tadrij fiha, dan memperhatikan tahapan-tahapan fiha di dalam fardu kifayah itu. Jadi ada tahapan-tahapannya juga. Tapi kalau di dalamnya sudah bersih,
Sifat-sifat mahmud sudah tertanam di dalam hati, sifat-sifat makmum telah hilang dari dalam hati, kemudian barulah boleh, kata Imam Ghazali, itu kita belajar ilmu fardu kifayah. Meskipun itu pun dia harus memperhatikan tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya. Tidak bisa serta-merta kita langsung ke puncak, tidak bisa. Ada tahapannya. Ibaratkan anak itu, anak kecil itu susu ibu ke kolek, baru bubur, baru nasi, setelah itu baru jempuh tenggeng masuk. Jadi ada tahapan-tahapan. Jangan belajar itu langsung, kita tuh langsung makan ubi. Ibarat orang makan ubi, seharusnya dia masih makan kolek, langsung dikasih makan ubi, terpelang mati. Pada orang belajar juga sama, harus bertahap. Makanya orang mondok itu, orang ngaji itu tidak bisa cuma setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun udah merasa pintar. Iya, kalau ulama zaman dahulu, para wali-wali Allah, Sayyidina Khalil itu cukup tidur 40 hari 40 malam, karena dia akan berguru pada seorang kiai. Ketika berangkat dari rumah sampai ke pondok pesantren yang dituju, ternyata kiai itu telah wafat. Bagaimana caranya bagaimana caranya Kiai Khalil? Kiai Khalil ini tidur 40 hari 40 malam di makamnya kiai. Akhirnya apa? Di malam ke-40 ilmu kiai itu sudah ditransfer semua ke otak Syekhna Khalil. Itu Syekhna Khalil, bukan Khalil sekarang. Khalil sekarang diajar siang malam gak pakun bodoh. Kenapa? Karena santri zaman dulu beda dengan sekarang. Santri zaman dulu itu ilmu belakangan. Yang pertama tuh barokah guru, itu yang lebih utama. Menjaga adab kepada guru. Jangan sampai kurang ajar kepada guru. Kalau sekarang ilmunya mau didulukan, adab ditinggalkan. Makanya santri hari ini jauh ketika dibandingkan para santri zaman dahulu, para wali-wali Allah ketika menuntut ilmu. Beda hasilnya. Jadi kita lanjut bab tadi bi kitabillahi ta'ala. Jadi tadrijnya, tahapan-tahapannya adalah harus dimulai dulu dengan mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, berarti Al-Qur'an yang dimaksud di sini. Summa bi sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah dari Al-Qur'an, dari kitab Allah, beranjak kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa bi ilmi tafsir, baru kita belajar tafsirnya, tafsir Al-Qur'an. Ini urutannya nih. Wasair umul Qur'an, dan seluruh dari ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an ini maksudnya disuruh dipelajari semuanya. Min ilmin nasikh wal mansukh. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada nasikh, ada mansukh, wal mafsul, ada mafsul, wal mausul, ada mausul, wal muhkam, wal mutasyabih, ada muhkam mutasyabih. Ingin tahu rincian dari ini semua, ya harus belajar. Ada ilmunya, fat ilmunya ini ada. Sama hadis Nabi juga. Kalau hadis Nabi, agar kita tahu ini hadis apa, ada kitabnya namanya Mustalah Hadis. Itu juga harus dipelajari. Wa kadzalika fis sunnah, begitu juga di dalam sunnah, kata Imam Ghazali. Summas taghal, maka kemudian sibukkanlah dirimu bil furu'i, dengan furu', cabang-cabang. Wa huwa ilmul madhab min ilmil fikih, yaitu ilmu tentang madhab dari ilmu-ilmu fikih, dunal khilafi, bukan ilmu yang khilafiyah. Maksudnya kita harus belajar ilmu fikih yang standar, jauhkan kita dari hal-hal yang khilafiyah. Summa bi usulil fikih, kemudian baru kita naik lagi setingkat apa? Belajar ilmu usul fikih. Ini rumus-rumusnya usul fikih. Rumus-rumus fikih. Wa hakada, dan begitu juga ila baqiyatil ulumi alama yattasi'u lahul umur. Atas baqiyatil, sisa-sisa dari ilmu-ilmu sekedar yattasi'u,
Yang bisa meluangkan waktu lahu bagi seseorang al-umur. Apa umurnya? Jadi sesuaikan ketika belajar ini. Jadi setelah usul fikih ini baru kita kalau mau belajar lagi ilmu-ilmu yang lain, sesuaikan. Jangan sampai kita itu belajar tapi meninggalkan kewajiban yang lain, maksudnya. Sesuaikan dengan kesempatan yang ada pada diri kita itu. Sampai umur kita tidak ada, disuruh sesuaikan. Kenapa? Karena manusia ini di samping ada kewajiban, di satu sisi ada kewajiban, satu sisi yang lain ada kewajiban yang lain. Maka harus bisa membagi waktu. Itulah yang disebut dengan ma yattasi'u lahul umur wa yusa'idu fihi al-waktu, dan bisa membantu fihi di dalamnya al-waktu apa waktu. Jadi ada keluasan waktu, kesempatan. Contoh kayak ini, kalau siang kan kerja, kan ada kesempatan nih, lepas subuh aku bisa ngaji. Nah, gunakan. Inilah yang disebut dengan ala ma yattasi'u lahul umur wa yusa'idu fihi al-waktu. Jadi bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau kita kerja itu juga kewajiban. Jangan sampai ketika waktunya kita kerja, kita tinggalkan kerjanya, kita gunakan untuk ngaji. Itu juga kurang tepat. Kalau waktunya kerja, ya kita kerja. Kalau ada waktu di luar itu yang memang tidak kita manfaatkan, itu sayang, gunakan untuk belajar. Contohnya seperti ini, seperti subuh. Dapat subuh masih ada waktu belajar dulu. Di samping kita dapat ilmu, dapat pahala. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sana. Orang yang berpikir tentang agama Allah 1 jam saja itu lebih baik daripada kita beribadah selama setahun. Besar pahalanya. Tak begitu diperhitungkan hari ini. Kenapa? Karena tidak nampak masih. Ini tabungan loh. Tabungan, kumpulkan banyak-banyak, nanti akan Anda nikmati. Beda kalau sampai ngocek-rocek, mereka kocek langsung yompak ikhlasnya, menamakan itu didahulukan. Kenapa? Karena ini dunia. Di dunia kita butuh itu. Tapi kalau akhirat tak butuh rocek. Butuh sampean sholat ngaji. Sampean yang ngaji pagi ini, sampean yang jemaah sholat subuh, ini makananmu nanti di alam kubur sampai menghadap Allah di akhirat nanti. Tentunya kita berharap dari ibadah kita ini semuanya itu akan mendapat nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini untuk subuh ini nanti kita lanjutkan lagi pada subuh yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utwi biha al-wabail al-mustafa al-nur wa ibnahuma